Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan bahwa pada saat ini PPK paruh waktu, PPK itu sejumlah khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi. Masih untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Menteri Pan-RB berkaitan dengan alih status rekan-rekan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dan adanya kesempatan P3K menjadi PNS. Bapak Ibu, dari aturan yang dibuat oleh pemerintah ini sebenarnya ini bukan hal baru ya. Nah, di sini kita akan lihat pembahasannya. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Informasi pertama Bapak Ibu berkaitan dengan diumumkannya informasi P3K ya yang dapat menjadi PNS pada 2027. Ini sebenarnya bukan hal baru, apalagi jika syarat maksimal 35 masih tetap diberlakukan ya. Karena memang sebelumnya sudah ada aturan yang membolehkan P3K menjadi PNS. Namun sebelum kita bahas informasi ini, kita lihat dulu informasi berkaitan dengan Menteri Keuangan Purbaya yang sudah menghitung anggaran gaji apabila guru P3K menjadi ASN pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah menghitung kebutuhan anggaran jika pegawai pemerintah atau P3K yang berprofesi sebagai guru dialihkan menjadi pegawai pusat. Menteri Purbaya memastikan pengalihan status ini tidak mengganggu keberlangsungan fiskal. Dia mengatakan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran kebijakan tersebut. Jadi kita Kementerian Keuangan sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan fiskal daerah, kata Purbaya dalam konferensi pers yang kemarin kita dengar. Dia juga menjamin dengan adanya kebijakan ini target defisit dalam RAPBN 2027 bakal tetap dijaga, yaitu 2,40% terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto atau senilai 671,2 triliun. Namun dari hasil pembahasan konferensi pers ini, katanya ini belum pasti Bapak Ibu ya untuk dialihkan P3K ini menjadi ASN pusat. Apakah pengalihan ASN P3K menjadi ASN pusat ini adalah mereka yang nanti lolos pada seleksi PNS dari P3K yang mana belum tentu syaratnya itu dikhususkan ya bagi P3K yang usia di atas 35 tahun. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu kita lihat dulu informasi bahwa rekan-rekan yang dari P3K paruh waktu nakes dan teknis ini ternyata tidak dapat menerima ya keputusan tersebut karena pemerintah mengumumkan hanya P3K guru. Nur sebagai perwakilan P3K paruh waktu teknis menyatakan mendidih hati kami. Asosiasi Pegawai Pemerintah atau AP3KI menyerukan aksi dan P3K paruh waktu menolak keputusan terbaru pemerintah, di mana mereka menilai keputusan terkait P3K paruh waktu yang diangkat menjadi PNS itu dan hanya berstatus guru diberikan kesempatan menjadi PNS mengandung unsur memecah belah. Ketua Umum Nur Baiti mengatakan secara tidak langsung pemerintah sudah memecah belah P3K paruh waktu lintas profesi. Kebijakan yang diumumkan pemerintah melalui Pan-RB, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Agama dan Dalam Negeri ini 18 Agustus kemarin menginjak-injak rasa keadilan, di mana P3K dan paruh waktu bukan cuma guru, ada tenaga teknis, tenaga kesehatan yang sudah mengabdi sejak lama. Beliau lantas menguraikan alasan penolakan, diantaranya pertama, pengalihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu ini seharusnya bukan hanya untuk guru tetapi seluruh P3K paruh waktu, ya baik itu nakes maupun teknis. Pengalihan guru P3K ke penuh waktu ke PNS itu harusnya jangan lagi dites ya. Untuk apa dites kembali karena semua guru sudah sertifikasi artinya telah dianggap profesional. Nah, ini belum lagi sebagaimana yang akan kita sampaikan, kalau syaratnya masih ada usia maka ini juga sama saja bukan hal baru. Kemudian yang ketiga, di saat kami sedang gencar-gencarnya
meminta tidak ada perkotakan status, tetapi pemerintah justru membuat kota ini dengan sangat jelas. Pemerintah hanya memperhatikan guru yang akan dialihkan ke PNS, lalu tenaga kependidikan, nakes, dan teknis lainnya mau dibawa kemana. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan keputusan pemerintah ini semata-mata ingin meredam ya daripada seluruh tuntutan yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang akan meminta mereka dijadikan PNS. Kemudian Bapak Ibu, arah kebijakan tuntutan ini memang sangat besar ya, dari asosiasi GTKN kemudian pergi ke Dewan dan sebagainya, sehingga kesannya tenaga teknis yang tidak ada tuntutan, yang tidak ada protes-protes ataupun tidak ada permohonan ke pemerintah dianggap tidak menginginkan hal itu. Padahal sebenarnya sama ya status rekan-rekan paruh waktu dan P3K lainnya. Namun sebenarnya kebijakan pengangkatan rekan-rekan menjadi penuh waktu dan menjadi PNS ini bukan hal baru ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam pemberitaan lain bahwa jika syaratnya masih 35, hal ini bukan hal baru. Pemerintah bersama DPR RI membuat kesepakatan penting terkait guru P3K dan paruh waktu. Pertama, guru-guru yang berstatus P3K paruh waktu akan dijadikan penuh waktu. Nah, ini sebenarnya seluruh P3K, jika anggaran daerah mencukupi, memang semuanya bakal dijadikan penuh waktu ya. Jadi tidak hanya paruh waktu. Kebijakan barunya bisa jadi jika memang guru-guru ini dialihkan status ASN-nya menjadi ASN pusat. Nah, itu. Namun, apakah yang dimaksud menjadi ASN pusat ini setelah mereka lulus PNS atau di saat mereka menjadi P3K penuh waktu, ini pun masih menunggu kebijakan. Nah, sedangkan yang kedua, para guru yang kini berstatus penuh waktu memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS. Nah, ini ya, jadi bukan sekonyong-konyong bisa jadi PNS secara langsung, tapi mereka tetap harus tes lagi ya. Para guru P3K penuh waktu tidak lantas riang gembira menyambut rencana tersebut. Pasalnya belum ada pernyataan terkait hal ini secara khusus. Apakah usia pendaftar yang maksimal 35 itu juga diberlakukan bagi guru P3K ini? Jika memang tidak ada pembelakuan khusus, maka ini bukan hal baru karena dalam Permen PAN RB 6 tahun 2024 telah memuat ya sejumlah ketentuan yang mengatur adanya kebolehan P3K menjadi PNS. Hal itu dijelaskan di pasal 24 ya huruf D, di mana disebutkan dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi masa kerja minimal 1 tahun, telah mendapatkan juga persetujuan dari pejabat yang berwenang. Selain itu, Prof. Zudan juga pernah menyatakan bahwa P3K dan paruh waktu pengen jadi PNS boleh-boleh saja asal mengikuti prosedur yang ada ya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 tentang ASN. Jadi memang bukan hal yang baru ya jika itu tidak ada persyaratan khusus. Jadi sekali lagi sebagaimana kita maklumkan bahwa pengumuman pemerintah dalam hal ini untuk mengakomodir ini hanya meredam ya daripada tuntutan khususnya asosiasi guru dan persatuan guru yang meminta agar P3K guru ini dijadikan PNS. Nah, inilah kebijakan yang ditelurkan. Padahal kebijakan itu sebenarnya sudah juga ada di aturan sebelumnya. Ya, kita akan terus pantau bagaimana kelanjutan daripada regulasi terkait pengangkatan ini. Semoga ada kebijakan khusus yang diberikan pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.